Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu di pesan singkat. Saya pernah membaca cerita mengenai seorang istri yang cemburu terhadap suaminya. Begitu cemburu setiap kali suaminya pulang dari kantor, tempat pekerjaannya, istrinya selalu memeriksa bajunya. Sampai hal-hal yang terkecil. Dan dia menemukan ada rambut berwarna pirang. Dia bertanya, siapa wanita yang berwarna pirang ini? Ya kan? Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia juga menemukan rambut yang warnanya hitam. Terus dia bertanya, siapa wanita yang kamu temui yang berambut berwarna hitam ini? Gitu kan. Setelah berapa lama, dia tidak menemukan apa-apa, Bapak dan Ibu. Terus suatu saat suaminya pulang, tetap dia tidak menemukan apa-apa. Dan pada saat akhirnya dia menangis. Suaminya heran, kenapa dia menangis? Kenapa kamu menangis? Emang apa yang kamu temukan? Kamu sekarang mulai pacaran dengan wanita botak ya. Makanya saya tidak menemukan rambut lagi. Itulah Bapak dan Ibu, kadang-kadang cemburu mengikat kita. Kita menjadi orang yang iri karena perasaan insecure. Dan kalau Ibu juga mau tahu dan Bapak juga mau tahu, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang pencemburu. Mari kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-5. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Mari kita renungkan kata cemburu di sini. Memang kata cemburu selalu memiliki kecenderungan yang dengan emosi yang negatif. Tetapi kata cemburu di sini bukan hal yang seperti itu. Di dalam bahasa aslinya ada cemburu yang dikarenakan dosa, tetapi juga karena ada cemburu untuk menjaga sesuatu yang berharga, tonos dan zelos. Ya. Dan Bapak dan Ibu di sini adalah cemburu yang kudus yang untuk menjaga kita supaya kita tetap menjadi selamat karena kita adalah milik kesayangannya Tuhan. Kita bayangkan ada seekor kuda di padang rumput yang dipagari. Dia selalu melihat rumput di pinggir jalan, di seberang dari kandangnya. Dan di situ terdapat banyak kawat berduri. Dia selalu akhirnya karena tidak tahan, mau mencoba masuk, akhirnya lehernya terluka. Ketika pemiliknya melihat, dia langsung dengan tegas menarik kuda tersebut. Itu bukan karena dia cemburu, tetapi yang membiarkan kuda itu ke seberang, tapi dia ingin menjaga kuda tersebut supaya tidak terluka. Dan demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita juga selalu melihat hal-hal yang lain di luar Tuhan kita. Itulah yang membuat Tuhan kita cemburu. Dan Yakobus di ayat yang sebelumnya justru dengan sangat keras memperingatkan, itu adalah suatu pezina rohani ketika kita memiliki ambisi-ambisi keduniawian sehingga kita melupakan Tuhan kita, dan itu disebut selingkuh terhadap Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan roh di dalam diri kita itu bukan seperti tamu di dalam hotel, tetapi dia adalah sebagai tanda kepemilikan. Roh Allah di dalam kita merindukan kesetiaan penuh kita dengan intensitas yang luar biasa. Lalu apa artinya hal ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Karena memang kita sekarang ini banyak media sosial yang menawarkan banyak hal. Kita melihat kawan-kawan ada yang sukses luar biasa, kemudian kita timbul iri hati. Dan akhirnya apa? Kita bekerja begitu keras, ya kan, sehingga kita lupa sama Tuhan, kita tidak ke gereja, kita tidak baca Alkitab, ataupun bahkan kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan inginkan, sehingga kita misalnya menjadi seorang koruptor. Nah, itulah yang Tuhan jaga dari kita. Kecemburuannya adalah untuk menjaga kita agar kita selamat. Jadi ingat 3 hal ini. Tuhan cemburu karena dia menghargai keunikan kita. Dia tidak ingin kita menjadi fotokopi orang lain atau terobsesi mengejar standar dunia. Dia ingin menjadi diri kita. Dia ingin kita untuk menjadi diri kita sendiri, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kedua, kecemburuan Tuhan adalah sebagai pelindung. Ketika dia berkata jangan, itu bukan untuk membatasi kesenangan kita. Ingat cerita dari yang tadi saya ceritakan tentang kuda, itu justru untuk menjaga kita agar tidak terjepit kawat berduri dunia yang kelihatannya indah tapi mematikan. Dan yang ketiga adalah selalu ada anugerah
untuk kembali. Ayat ke-6 dari pasal yang tadi yang kita baca, Yakobus 4, itu berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan kita adalah juga selain Tuhan yang pengasih, juga Tuhan yang pencemburu, yang ingin selalu kita memusatkan perhatian kita selalu kepadanya. Demikian ingin saya ceritakan dalam pesan singkat ini, kiranya menyegarkan dan menguatkan hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.